semuanya, perkenalin kita dari kelompok 3, yaitu di sini mau ngejelasin mengenai SDG 16, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan kunjungan kita yaitu ke panti asuhan Yatim Piatu dan Duafa Yayasan Al Maun Bina Insan. Nah, pertama dari kelompok kita itu anggotanya ada saya dari Nalena Munim, ada Kani Yuka Atesa, Muhammad Tofal, Muhammad Rafi Asyari, sama Taufik Istanto. Dan juga dosen kita yaitu ada dua dari dosen Indonesia, Sir David Werhoru sama dari karakter building yaitu Pak Agus Musrihin. Nah, di sini saya mau menjelaskan abstraknya yaitu SDG ke-16 ini kan bertujuan tuh untuk membangun masyarakat yang damai, lalu inklusif, serta memastikan juga akses-akses keadilan bagi semua, yaitu di Indonesia, SDG ini juga masih jauh dari kata tercapai. Dan hal ini dibuktikan oleh banyaknya juga orang miskin, orang yang nggak mempunyai pekerjaan, anak putus sekolah, serta banyaknya jumlah anak terlantar yang tak terurus juga. Lalu setiap anak itu juga memiliki hak untuk hidup, tetapi di Indonesia seringkali terjadi kasus yang dimana pasangan suami istri itu menelantarkan atau menitipkan anaknya ke tempat lain, yang dimana karena tidak dapat mengurusnya gitu. Terus juga terdapat banyak panti asuhan yang menampung dan memberikan anak-anak itu kehidupan yang layak, serta makanan yang bergizi dan yang lainnya. Meskipun begitu, tetapi saja panti-panti juga harus membutuhkan observasi dan dipastikan kelayakannya untuk dihuni. Bahkan juga ada panti asuhan yang ternyata menelantarkan anak yang telah dititipkan. Dan terus juga uh, penulis berupaya melakukan observasi panti asuhan di Yayasan Al-Maun Bina Insani yang berlokasi di Bekasi dan melihat kelayakannya sebagai tempat untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang. Tuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami, yaitu SDG ke-16 yang berfokus kepada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat memiliki beberapa tujuan. Antara lain adalah untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan kekerasan. SDG ini ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030 mendatang dan mencakup sebagian besar dimensi sipil dan politik, hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas kebebasan informasi, hak atas berpartisipasi politik, hak atas kepribadian hukum, serta hak atas akses keadilan. Nah, di Indonesia terdapat banyak kasus ketidakadilan terhadap anak, seperti penelantaran anak, penyiksaan anak, eksploitasi anak, dan masih banyak lagi. Hal ini biasa terjadi karena ketidaksiapan orang tua dalam mengasuh anak, yang berujung anak tersebut terlantar, terbunuh, atau terpaksa dititipkan ke panti asuhan. Oleh karena itu, kelompok kami berencana untuk melakukan kunjungan ke panti asuhan untuk melihat bagaimana keadaan panti asuhan itu, serta keadaan anak-anak asuh yang tinggal di panti tersebut. Dengan kunjungan ini, kami akan mengobservasi anak-anak yang ada dan menghubungkannya dengan keadaan serta kemampuan panti untuk melindungi anak-anak terlantar tersebut. Nah, untuk panti yang kami kunjungi sendiri adalah Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Yayasan Al Maun Bina Insan. Alasan kami memilih panti tersebut adalah karena lokasinya yang dekat, yaitu di Sumarekon, Bekasi, ketersediaan panti tersebut untuk diobservasi, serta reputasi panti tersebut. Dengan observasi ini, kami berharap mendapatkan informasi mengenai keadaan panti, pengurus panti, serta anak-anak yang diasuh oleh panti secara detail. Informasi tersebut kemudian akan kami olah untuk menilai apakah panti tersebut layak dihuni anak-anak atau tidak, yang dilihat dari kebersihan, keramahan pengurus panti, serta keramahan dan keceriaan anak-anak yang hadir saat observasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Dalam kajian teori ini saya akan kaitkan dengan SDG 16, yaitu meliputi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dan di sini saya akan fokus kepada keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keadilan dan teorinya. Keadilan sendiri memiliki banyak makna, tapi secara umum keadilan dapat diartikan sebagai keadaan di mana setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan setara. Lalu untuk teori keadilannya saya pilih tiga di sini, yaitu ada pertama ada teori keadilan distributif dari Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi.
Teori ini menjelaskan tentang bagian hak atau kewajiban berdasarkan kontribusi. Bagian ini bisa berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau usaha seseorang. Lalu, yang kedua ada teori keadilan prosedural dari John Rawls 1971. Keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tapi juga dari bagaimana proses dijalankannya. Proses yang adil berarti semua orang yang diperlakukan setara dan diberi kesempatan yang sama. Lalu yang terakhir ada teori keadilan sosial dari John Rawls 1971 dan Amartya Sen 1999. Teori ini berfokus pada terciptanya masyarakat yang setara, adil, dan inklusif. Keadilan sosial menjamin bahwa semua orang, terutama yang rentan, mendapat hak yang sama atas pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Observasi ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana panti asuhan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 16, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan anak-anak. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami kondisi sosial, keseharian, dan kebutuhan anak-anak di panti asuhan secara langsung. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kunjungan langsung dengan metode observasi partisipatif. Untuk metode penelitiannya tersendiri itu, kami menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat dan menganalisa kelayakan panti asuhan Al Maun Bina Insan sebagai tempat anak-anak bertumbuh dan berkembang. Nah, berikutnya ini ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian kami ini, kami menyimpulkan bahwa, jadi karena wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025 di pantai Panti Asuhan Al Maun Bina Insan yang terletak di Bekasi Utara, narasumber utama adalah Abah selaku pengelola panti sejak 2 Mei 1995. Nah, dari hasil wawancara, jumlah anak dan lansia berjumlah 112 orang. Yatim TK, SMK, SMA berjumlah 27 siswa, yatim duafa TK, SMK, SMA berjumlah 61 siswa, dan lanjut usia berjumlah 24 orang. Anak-anak di sana berasal dari berbagai latar belakang, sebagian besar merupakan yatim piatu, sementara sebagian lainnya dititipkan karena kondisi keluarga yang tidak mampu. Kegiatan reguler di panti ini diawali dari bangun pagi, belajar, kegiatan keagamaan, hingga aktivitas kebersihan dan waktu bermain. Panti ini memiliki tempat yang layak untuk dihuni, tempatnya bersih, dan para pengurus panti sangat tulus dan ramah kepada semua orang. Panti ini mendapatkan bantuan dari donatur tetap, namun masih mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Walaupun ada waktu di mana Abah mengalami kesusahan secara finansial, Abah tetap mencoba untuk membantu orang yang meminta tolong kepada Abah, entah secara finansial maupun lainnya. Dan Abah akan terus membantu orang yang lebih membutuhkan. Nah, Panti Asuhan Al-Maun Bina Intan ini telah mengimplementasikan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls dan Amartya Sen. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kebutuhan dasar, dan pembinaan karakter bagi setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam pandangan John Rawls, prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya value of ignorance dan difference principle, yakni bahwa ketimpangan sosial hanya dapat ditekan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Hal ini tercermin dalam komitmen panti terhadap anak-anak yatim dan duafa yang mendapatkan perlakuan adil serta kesempatan setara untuk berkembang. Sementara itu, menurut Amartya Sen, keadilan lebih ditekankan kepada aspek kapabilitas, yaitu sejauh mana individu memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting. Panti Asuhan Al Bina Insan mewujudkan hal ini melalui penguatan kapasitas anak-anak, baik dari sisi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, maupun pembinaan keagamaan, sehingga mereka memiliki bekal untuk hidup mandiri dan bermartabat di masa yang akan datang. Berikut
Untuk kesimpulannya, proyek ini mencakup observasi langsung ke panti asuhan untuk mengevaluasi kontribusi mereka terhadap pencapaian SDG ke-16. Metode yang digunakan meliputi observasi partisipatif dan wawancara guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak. Salah satu studi kasus yang disebutkan adalah Panti Asuhan Al-Maun Bina Insan di Bekasi Utara yang menampung 112 anak, sebagian besar adalah yatim piatu atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Panti tersebut menyediakan lingkungan yang bersih dan mendukung, namun masih menghadapi tantangan terkait sumber daya pendidikan dan kesehatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah mendengar. Apa sih ngomongnya? Ya udah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.